Video pembelajaran kali ini adalah merupakan minggu kedua dari mata kuliah manajemen proyek tentang Information Project Context. Kita akan belajar tentang siklus hidup proyek. Seperti kita ketahui bahwa setiap kondisi itu ada siklus hidupnya. Demikian juga untuk satu proyek. Proyek seperti kita ketahui pada waktu mata kuliah pertama, bahwa proyek itu memiliki waktu, memiliki jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam jangka waktu tertentu tersebut, tentu ada awal, ada akhir. Ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, agar pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, terkadang satu proyek itu memakan waktu yang cukup panjang. Bukan hanya 1-2 tahun, bahkan bisa sampai 3, 4, 5 tahun. Nah, oleh karena itu kita perlu juga membagi-bagi ya, suatu proyek itu menjadi pekerjaan-pekerjaan yang disebutnya fase. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3 yang kalau semuanya itu kita gabung akan menyebabkan satu proyek itu akan terselesaikan dengan lebih baik. Nah, karena ada time frame yang membatasi, maka kita juga mengetahui ada yang namanya siklus hidup dari proyek. Gunanya untuk apa? Siklus hidup ini adalah untuk menggambarkan, menentukan awal dan akhir dari suatu proyek. Untuk menentukan kapan studi kelayakan perlu dilakukan. Untuk melakukan tindakan-tindakan transisi dan menentukan pekerjaan teknis apa yang harus dilakukan dari setiap fase-fase yang sudah dibuat. Nah, gambarnya seperti ini. Pada tahap awal, kita akan mendefinisikan. Akan ada dokumen-dokumen proposal yang harus disubmit. Ya, di sini kita mulai membentuk tim, membentuk goals, lalu membagi-bagi responsibility dari masing-masing tim, tugasnya, spesifikasi dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketika itu sudah tersusun, perencanaan itu mulai dilakukan, terutama lebih ke arah masalah schedulingnya, waktu, ya, supaya proyek dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Lalu ada masalah budget, masalah resources, masalah risiko, itu semuanya masuk dalam planning. Daur hidup itu akan mencapai puncaknya pada saat executing, ya, karena di sini semua sumber daya itu mulai bekerja keras gitu ya, untuk mencapai waktu yang sudah ditetapkan bisa terselesaikan dengan baik. Di sini juga mulai terjadi satu peninjauan ulang apakah proyek yang ada itu sesuai kualitasnya dengan permintaan daripada user. Ya. Nah, ini waktu yang paling krusial ya. Setelah itu pekerjaan mulai menurun kembali ya. Nah, mulai saat mendeliverkan proyeknya kepada user, mulai saatnya untuk mentraining konsumen ya, mencoba untuk memberikan lesson learn, dan akhirnya proyek itu selesai. Nah, ini yang disebut sebagai project life cycle. Karakteristik siklus hidup sendiri terdiri dari beberapa, tentang biaya pengalokasian SDM pada awal proyek, lalu meninggi pada saat eksekusi, dan turun perlahan hingga akhir proyek. Kemungkinan risiko proyek, tentu saja kita semua menghendaki risiko yang terendah, ya, karena risiko itu selalu akan mendatangkan kerugian, baik secara finansial maupun mungkin kerugian SDM dan lain sebagainya. Lalu para pemberi order atau konsumen kita tentu akan sangat berpengaruh pada awal proyek, karena mereka akan yang menentukan skop, biaya, dan tujuan-tujuan dari proyek tersebut. Seiring dengan berjalannya proyek, maka banyak juga hal-hal yang tidak terduga, perubahan, perbaikan ya, dari pemberi order.
Nah, hal tersebut tentu harus sudah kita estimasikan dan sudah kita masukkan dalam anggaran sebagai suatu anggaran yang tidak terduga. Kalau kita bicara tentang fase proyek, maka siklus hidup proyek tadi adalah merupakan kumpulan sebuah fase. Siklus hidup proyek menentukan pekerjaan setiap fase. Ya. Apa yang akan dihasilkan dalam setiap fase, siapa yang terlibat, bagaimana manajemen mengontrol dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan, itu akan ditentukan pada awal proyek. Pembagian proyek menjadi fase-fase itu nanti yang disebut sebagai work breakdown. Nah, work breakdown nanti akan kita pelajari pada mata kuliah ini pada minggu berikut-berikutnya lagi, ya. Nah, sebuah proyek sendiri berhubungan dengan suatu sistem dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pentingnya satu proyek itu dibagi menjadi beberapa fase. Ya. Setiap fase ditandai dengan selesainya satu atau sebagai deliberates. Ya. Deliberates dapat dilihat, dinilai, diverifikasi. Contohnya itu hasil studi kelayakan, desain sistem informasi, software prototype. Nah, setelah hasil itu memang sesuai dengan permintaan dari user, maka fase-fase berikutnya dapat dilanjutkan. Penting bagi kita untuk menilai performa proyek sampai tiap fase tersebut untuk menentukan kelanjutan bagi fase selanjutnya. Fase proyek secara tradisional meliputi fase pengembangan yang disebut sebagai project feasibility. Lalu ada fase implementasi dan closing yang disebut sebagai project acquisition. Itu bagian dari fase sebuah project. Ya, ada dua, project feasibility dan project acquisition. Berikut ini adalah gambar dari project feasibility dan project acquisition. Apa aja yang dilakukan pada project feasibility? Pertama, kita akan melihat juga konsepnya, lalu pembagian dari work breakdown dari project tersebut, lalu mulai pengembangannya, ada budgeting, ada planning, lalu project acquisition itu merupakan penerapannya. Ya, bagaimana penerapannya, eksekusinya gitu ya. Report-report yang harus dibuat sampai akhirnya menjadi close out, itu pekerjaan sudah komplit dan customer sudah bisa menerima hasil kerja kita, menyetujui hasil kerja kita. Project life cycle pada IT sedikit berbeda karena IT project itu melibatkan adanya software, hardware, network, bahkan training pada sistem yang baru. Oleh karena itu, kita perlu adanya satu pengembangan suatu development system yang disebut System Development Life Cycle.